Hai hai hai, kamu pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Kembali lagi bersama saya Me and Me. Kali ini kita akan membahas film animasi keluarga komedi musikal tahun 2007. Disutradarai oleh Kevin Lima dan dibintangi oleh Amy Adams, Patrick Dempsey, Susan Sarandon, dan James Marsden. Film ini menempati posisi teratas di box office pada masanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok ceritanya. Diceritakan di negeri ajaib Andalasia, hidup seorang ratu jahat yang kejam. Dia hidup dalam ketakutan kelak putra tirinya akan menikah dan dia akan kehilangan tahtanya untuk selamanya. Oleh sebab itu, dia melakukan segala cara untuk menghalangi sang pangeran bertemu dengan cinta sejatinya. Sementara sang gadis Giselle sedang menghias patung pangeran impiannya. Dengan dibantu oleh teman-teman hewannya, mereka bernyanyi mengharapkan kedatangan sang pangeran. Di tempat lain, pangeran sedang menangkap kurcaci raksasa, bernyanyi lagu True Love Kiss, sama seperti nyanyian Giselle. Saat sedang bernyanyi, terdengar suara seorang gadis dan memutuskan untuk mencari asal suara tersebut. Kurcaci raksasa terlepas dari ikatannya. Dia pun ikut mencari asal suara itu. Saat Giselle sedang berbincang dengan Pip si tupai, tiba-tiba Oh, Pip, I eat you now. Gotcha. raksasa berusaha menangkap Giselle. Giselle lari ke atas pohon. Raksasa mengejarnya. Kemudian Uh-oh. hang on, honey. Giselle jatuh tepat di atas pangkuan pangeran. Pangeran langsung mengajak Giselle untuk menikah keesokan harinya. Mereka pun berduet menyanyikan lagu True Love Kiss. Sementara di istana, si ratu jahat sedang mengawasi mereka dari bola kristal. Pagi pun tiba. Giselle datang ke istana dengan menggunakan gaun pengantin. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan sang ratu yang sedang menyamar menjadi nenek tua, membawanya ke sumur dan mendorongnya ke dalam. Saat sampai ke dalam sumur, suatu keajaiban terjadi, membawanya ke dunia manusia. Karena tidak mengetahui apapun tentang dunia manusia, Giselle kebingungan mencari kastil kerajaan. Dia pun bertanya kepada setiap orang yang dia temui, tapi tidak menemukan jawabannya. Scene diperlihatkan saat Robert yang berprofesi sebagai pengacara sedang mengurus perceraian kliennya. Dia diberitahu oleh sekretarisnya untuk segera menjemput putrinya Morgan. Di dalam taksi, Robert memberikan kado sebuah buku buat Morgan dan mengatakan dia akan segera melamar Nancy, kekasihnya. Morgan protes, tetapi Robert meyakinkan bahwa mereka akan hidup bertiga bahagia selama-lamanya.
Kemudian kita diperlihatkan lagi saat Giselle sedang berada di depan kasino kastil. Dia amat bahagia karena dia mengira itu adalah kastil kerajaan. Sehingga dia pun memanjatnya dan akhirnya sampai di atas atap gedung. Taksi yang ditumpangi Robert kebetulan lewat di situ, bertepatan dengan lampu merah sehingga taksi pun berhenti. Morgan bertanya kepada ayahnya mengapa ada seorang putri di iklan kastil. Robert menjawab, itu cuma SPG saja anakku, namun Morgan bersikeras bahwa itu adalah sang putri. Dan dia pun nekat keluar dari taksi. Robert mengejarnya. Sesampainya di situ, Robert bertanya kepada Giselle, "Sedang apa kamu di sana?" Morgan bertanya apa yang dilakukan Giselle di atas. Giselle menjawab bahwa dia sedang mencari pertolongan. Akhirnya karena kasihan, Robert pun mengajak Giselle untuk pergi ke apartemennya. Saat sampai di lorong apartemen, Giselle curhat dan mengatakan bahwa dia bertemu seorang nenek yang membawanya ke sumur, tapi dia tiba-tiba jatuh ke dalam dan sampai ke negeri aneh ini. Berharap besok pagi Edward akan mencarinya dan membawanya pulang ke Andalasia untuk berbagi ciuman cinta sejati. Saat di dalam rumah, Morgan bertanya kepada ayahnya, apakah Giselle boleh tidur di situ? Ayahnya berkata tidak, dia akan segera menelpon taksi untuk Giselle. Saat menelpon taksi, Robert melihat Giselle tertidur dan merasa iba padanya, sehingga dia membiarkan Giselle untuk bermalam di rumahnya. Akhirnya Edward dan Pip menyusul Giselle masuk ke dalam sumur dan tiba di kota New York. Pagi pun tiba. Giselle terbangun dan melihat apartemen sangat berantakan. Kemudian dia membuka jendela dan sehingga tikus, burung, kecoa, bahkan lalat datang mendengar panggilan Giselle dan mengajak hewan-hewan tersebut untuk membersihkan tempat itu sambil bernyanyi. Mendengar keributan, Morgan pun bangun dan melihat kejadian itu. Ia segera pergi ke kamar ayahnya untuk membangunkannya. Robert kaget dan mengusir semua hewan-hewan dari rumahnya. Ia mencari Giselle di kamar mandi. Tiba-tiba Nancy datang dan melihat kejadian itu. This is nothing. This is Nance. With what? Finding the shower? She's married? No, she's not. Not yet. Girl bonding time. What? Nancy sangat marah dan dia pun segera pergi dari apartemen. Robert marah pada Giselle atas semua kekacauan yang terjadi. Saat Giselle keluar dari kamar dengan memakai pakaian baru, Robert bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan pakaian itu?" "Aku membuatnya," jawab Giselle. Robert marah karena Giselle membuat gaun itu dari kain gordennya. Ratu yang mengamati dari balik air terjun negeri Andalasia sangat marah karena Giselle masih hidup dan menyuruh tangan kanannya Nathan untuk pergi menyusul Edward ke New York. Edward yang sedang mencari Giselle, sekarang dia berada di atas bus. Sopir bus yang mengetahui hal tersebut segera memberhentikan mobilnya dan terjadi pertengkaran antara mereka. Do you hear me? Don't you roll your Scene diperlihatkan lagi saat Ratu sedang berbicara dengan Nathan.
dan mengatakan agar menyingkirkan Giselle supaya Edward tidak membawanya pulang kembali ke Andalusia. Dia pun mengirim 3 buah apel beracun. 1 gigitan saja yang dimakan oleh Giselle dapat membuat dia tidur selama-lamanya. Tanpa diduga, Pip melihat dan mendengar itu. Segera ia mencari Edward untuk memberitahunya, tapi Edward tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Pip. Giselle ikut bersama Robert ke kantornya. Saat di kantor, Giselle mendekati klien wanita Robert dan mengatakan, "Rambutmu sangat indah. Pasti pria pujaanmu sangat menyukainya." Pria yang ada di sampingnya pun mendengar itu dan berkata, "Apa yang kamu katakan?" Giselle mendekati pria itu dan segera menyatukan kedua tangan mereka. Robert yang melihat itu segera menarik Giselle dan berkata, mereka berdua tidak bersama lagi dan akan bercerai. Kemudian Giselle berkata, "Apa itu bercerai?" "Mereka berpisah untuk selama-lamanya," jawab Robert. Giselle sedih dan menangis. Kedua klien Robert yang melihat itu sangat marah dan membatalkan kerjasama mereka. Robert segera mengantar Giselle turun ke bawah, memberinya uang untuk naik taksi, tapi dengan polosnya Giselle meminta maaf atas kejadian tadi dan dia mendoakan kebahagiaan buat Robert. Mendengar hal itu, Robert tak tega dan segera menyusul Giselle. Saat sedang jalan-jalan di taman, Giselle bertanya kepada Robert, "Sudah berapa lama kamu mengenal Nancy?" Jawab Robert, 5 tahun dan aku akan segera melamarnya. Tapi Nathan yang sedang menyamar sebagai penjual permen menawari Giselle apel karamel. Giselle mengambilnya dan mereka meninggalkan Nathan. Robert berkata, "Di tempat ini sebelum menikah, pasangan akan berkencan dulu." "Apa itu kencan?" tanya Giselle. "Pergi ke tempat spesial seperti restoran, bioskop, dan berbicara tentang diri dan minat mereka masing-masing." Nathan mengikuti mereka, berharap Giselle menggigit apelnya. Tanpa sengaja, apel tersebut Giselle kembali bertanya bagaimana Robert menunjukkan cintanya kepada Nancy, tapi Robert kebingungan. Kemudian Giselle menunjukkan caranya. Adegan India pun terjadi. Giselle membantu Robert mengirim rangkaian bunga untuk Nancy dengan bantuan burung merpati. Robert mengangkat telepon. Ternyata itu adalah Nancy yang berterima kasih atas bunga yang dikirimkan. Robert pun bertemu dengan Nancy dan menjelaskan tentang Giselle. Nancy percaya pada Robert dan mereka berbaikan. Kita diperlihatkan lagi Edward yang masih saja percaya kepada Nathan mengikutinya untuk beristirahat di sebuah motel dekat rel kereta api. Edward menyalakan TV yang dikiranya itu adalah cermin ajaib. Sementara Pip yang dikurung Nathan dalam kardus bebas dan menjelaskan niat Nathan untuk melukai Giselle kepada Edward. Tapi Edward tidak mengerti. Nathan melihat itu dan menahan Pip kembali. Pip berhasil bebas dan mengikuti kemana Nathan pergi. Di restoran, Giselle, Robert, dan Morgan sedang makan malam bersama. Muncullah Nathan yang sedang menyamar sebagai pelayan, memberikan minuman martini apel untuk Giselle.
saat akan meminum, Pip muncul dan There's a rodent on the table. Scratch me. kembali lagi pada Edward yang sedang menonton TV dan melihat Giselle yang sedang diwawancara karena kejadian yang menghebohkan di restoran tadi. Edward pun tahu alamat tempat tinggal Giselle. Setelah lelah mengetuk beberapa pintu yang salah, Edward memutuskan untuk beristirahat. Saat sedang sarapan pagi, Giselle mendengar suara Edward dari luar, sedang meneriaki namanya. Edward! Giselle pun pergi bersama Edward. Ratu yang mengetahui hal tersebut sangat marah pada Nathan karena telah gagal menyingkirkan Giselle dan memutuskan untuk datang sendiri ke New York. Di kantor, Robert sedang mendengar kliennya yang memutuskan untuk bersama kembali karena mereka masih sadar saling mencintai. Itu semua berkat Giselle. Sementara itu, Edward mengajak Giselle untuk pulang ke Andalasia. Tapi Giselle ingin menghadiri terlebih dahulu pesta dansa. Giselle pun pergi bertemu dengan Morgan di apartemennya, meminta bantuan apa yang harus dikenakannya pada saat pesta dansa. Morgan mengambil kartu ATM bokapnya dan mengajak Giselle berbelanja ke salon untuk keperluan pesta dansa. Sementara sang ratu yang telah tiba membuat kehebohan. Mengetahui tempat Edward dan Giselle berada, dia pun segera pergi ke tempat itu. Di pesta dansa, Robert dan Nancy sedang berdansa, sementara Giselle dan Edward baru tiba. Saat Edward membantu Giselle membuka mantelnya, Robert melihat Giselle dan dia pun terpana. Giselle membalas tatapan Robert. Saat lagu dimulai, mereka bertukar pasangan. Edward mengajak Nancy dan Robert mengajak Giselle. Ada percikan-percikan cinta di mata mereka. Selesai berdansa, Edward mengajak Giselle untuk pulang ke Andalasia. I'll get your wrap. Tiba-tiba nenek muncul dan mengintimidasi Giselle, sehingga Giselle mau memakan apel beracun dan dia pun tertidur. Just one. Nenek yang sebenarnya adalah ratu yang sedang menyamar akan membawa Giselle, tetapi Edward menghalangi dan meminta pertolongan. Robert datang dan bertanya apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba Nathan datang dan mengatakan itu semua ulah ratu yang ingin menyingkirkan Giselle. Edward sangat marah pada ibu tirinya itu dan mengancam akan mencopot dari tahta ratu jika sudah pulang ke Andalasia. Kembali lagi pada Giselle, mereka sangat bingung apa yang harus dilakukan untuk menolong Giselle. Robert teringat perkataan Giselle, true love kiss, sebab itu mereka mencoba cara itu untuk menolong Giselle. Edward segera mengkiss Giselle, tapi tidak berhasil. Kemudian Edward menyuruh Robert melakukannya. Tidak mungkin aku cinta sejati Giselle, jawab Robert. Tapi Nancy berkata, Robert melakukannya dan Giselle pun tersadar.
Orang-orang yang hadir di situ mengira hal itu adalah opera yang dibuat panitia acara. Ratu pun berubah menjadi menyeramkan. Naga menangkap Robert dan membawanya pergi. Giselle mengikutinya. Princess coming to the rescue. Never crazy. I did. Sementara itu, Nancy diajak Edward ke negeri Andalasia. Mereka pun menikah di sana. Diperlihatkan lagi Giselle, Morgan, dan Robert hidup bahagia selama-lamanya. Tamat. Bagaimana pencinta film? Cerita yang luar biasa, bukan? Bila kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe, comment, and share. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya. Bye.